Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secari kertas lusuh. Saat itu, ia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersambung hitam dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggeludung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit, meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat. Tuhan, kita semakin dekat. Kau terasa semakin ingin menaungiku. Kita akan kemana? Ke laut sesuai dengan namamu, ke kuburan. Kau akan mati, tapi kau akan mati pelan-pelan. Berulang suatu saat henti yang pernah jatuh. Aku, Biru Laut Wibisana, seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan sastra Inggris di UGM, serta aktivis Winatra dan Wirasena. Winatra artinya yang merata, dan Wirasena berarti sang pemberani. Dengan tujuan yang sama, kami yang memiliki semangat tinggi membela kaum kecil yang tertindas oleh pemerintah. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus atau daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita pada orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutup bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar, atau bakti wikali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Dari balik jendela, matahari mengucap salam padaku dan menggelincir ke balik daun jambu. Senja itu seperti senja sebelumnya dan sebelumnya lagi. Setiap menit akan diisi dengan kegiatan yang sama. Setelah salat maghrib, tertati-tati bapak menyeret kakinya mengenakan pelom. Dia akan menghampiri dapur, tempat kami selalu berkumpul setiap hari Minggu. Dengan sepasang mata yang redup, bapak pasti akan bertanya pada ibu. Masak apa, Bu? Ya tengklek, Pak. Masakan itu tentu bisa bervariasi. Hari ini tengklek, besok sate buntal, besoknya lagi nasi liwet, lalu budak, dan besoknya lagi timlo. Semua makanan yang biasa dimasak dan dinikmati ibu, bapak, laut, dan aku. Pada saat inilah aku selalu ingin menghambat bapak dari keinginannya yang sia-sia itu. Biasanya hari Minggu adalah hari kami memasak bersama dan makan malam sekeluarga. Tradisi itu tidak dihentikan.
dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Kami duduk di hadapan piring masing-masing. Ibu, bapak, aku, dan satu kursi serta satu piring yang kosong. Satu piring yang juga menanti pemiliknya. Blackbird singing. Karena yang ditunggu tak kunjung datang, ibu memutuskan menuangkan nasi ke atas piring kami masing-masing. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Kuah tengklek mengalir merasuk masuk putih itu. Kami mulai mengunyah dan menanti biru laut yang barangkali saja tiba-tiba saja muncul di muka pintu, atau siapa tahu dia iseng meloncat melalui jendela. Kakakku yang bertubuh tinggi, berbau matahari, berkeringat, dan lapar. Waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Hingga lagu Blackbird dari The Beatles itu selesai. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your Bapak dan ibu mengangguk-angguk mengikuti nada musik. Itu seolah mereka tengah menyambut kakandaku yang diharapkan tiba-tiba saja muncul. Tetapi ini sudah tahun kedua sejak kakak sulungku menghilang, dan biru laut tak kunjung muncul di muka pintu. to see all your life. Pernahkah sebuah lagu membuka layar masa lalu yang berisi rentetan gambar tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh menjadi lelaki pendiam, yang cerdas, yang berbakat menulis, yang mencintai dapur ibunya, seperti dia mencintai buku-buku sastra? Moment to Pernahkah sepotong daun jeruk yang harum itu mengingatkanmu pada sebuah kenangan yang sukar hilang? Blackbird singing in the dead of night. Atau pernahkah sebuah kamar selalu terasa masih berpenghuni dan baju-bajunya masih menanti untuk dikenakan, dan buku-bukunya seolah masih saja bertengger di rak masing-masing untuk kemudian disentuh dan dibaca pemiliknya? Itulah yang terus-menerus dihidupkan kembali setiap hari Minggu oleh ibu dan bapak di dapur, yang menjadi tempat kami semua mengenang Mas Laut. Situasi ini semakin parah sejak bapak pensiun dari harian Jakarta pada akhir tahun 2000. Ritual makan hari Minggu itu ditambah ritual baru. Bapak membersihkan kamar Laut dan mengelap buku-bukunya satu persatu. Dia mengambil satu buku, dibukanya, dan diberi komentar. Oh iya, Mas Laut membaca Nietzsche. Mas Laut biasa berbincang dengan Bapak mengenai buku ini. Mas Laut juga suka terhadap karya sastrawan dari Amerika Latin seperti Gabriel Garcia Marquez. Oh, jelas, Pak. Blackbird singing in the dead of night. Kenapa? Karena di negara mereka sering terjadi berlatar belakang politik. Ya, Alex pernah mengatakan mereka sering mendiskusikan gerakan-gerakan di negara lain. Menurut Bapak, buku 100 Years of Solitude karena sastrawan seperti Gabo bisa merubah kata-kata menjadi kalimat luar biasa. Dan Mas Laut tahu takjub pada kekuatan kata-kata.
Coba kamu lihat alinea pertama. Sungguh tak bisa kita tak kagum, begitu deskriptif sekaligus menguatkan sebuah jagat baru yang penuh cerita dan tanda tanya. You were only waiting for this moment to arrive. Bapak baru saja pulang dari toko buku yang menjual buku Pramodia Ananta Toel yang dideret, dipajang, dan laku diperjualbelikan. Aku paham apa yang dipikirkan Bapak. Betapa Mas Laut akan bergelora mengetahui banyak hal yang dulu dilarang dan dibungkam, kini bisa bebas dibaca dan didiskusikan. Betapa kini Pos Indonesia sudah berjalan sebagai institusi yang kerjanya bukan menerangkan, tetapi lebih banyak mengikat dan menggelapkan. Sekarang sudah jam 9, Mara, ayo. Aku akan duduk di kamar Mas Laut beberapa menit lagi. Mungkin ini masih masa bulan madu. Mungkin juga Indonesia sedang dalam masa transisi menuju suatu yang lebih baik. Tetapi paling tidak setelah 1998, setelah mundurnya Presiden Soeharto, tak ada yang tak mengakui bahwa ada kebebasan untuk berbicara. Blackbird fly into the light of a dark black night. Iya Bu, Mara tidak lupa, pasti ke Ciputat. Marah, bapakmu jatuh. Jakarta, April 2002. Mas Laut, ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui gerimis hujan yang kelak akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. Peluklah dia karena beliau sangat rindu padamu. 4 tahun piring makanmu tak boleh kami singkirkan. 4 tahun kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak persis pada tempatnya tanpa sebutir debu pun yang berani melekat, karena Bapak rajin merawatnya. Pada bulan Ramadan dan hari Lebaran, Bapak dan Ibu mengajakku ke makam Eyang Putri dan Eyang Kakung di Solo. Dan mereka selalu mengucapkan hal yang sama. Andaikan kami tahu di mana bocah lanang itu. Sungguh aku merindukanmu, Mas. Kami semua kangen. Dari alam manapun kau berada, berilah tanda, kode Morse, atau pesan apapun agar aku tahu kau tenang dan bahagia. Adikmu, Asmara Jati. Asmara, adikku. Saat ini aku berada di perut laut, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tidak sederhana. Terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Kegelapan yang kumaksud adalah karena kau tak tahu aku berada di sini dan mencari-cari di mana aku berada. Karena itu, bayangkan saja. Namaku Laut, di sanalah tempatku. Di dasar yang gelap, sunyi, diam, dan tanpa suara. Menurut sang penyair, kita jangan takut pada gelap. Gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong, demikian ujurnya. Tapi jangan pernah kita tenggelam pada kekelaman. Kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia. Jangan pernah membiarkan kekelaman menguasai kita, apalagi menguasai Indonesia. Adapun kesedihan yang kumaksud, karena kita tak akan bisa lagi bersama-sama, paling tidak untuk waktu yang lama. Tetapi aku yakin kau akan selalu mendengar suaraku, perlawananku. Seandainya belum ada satu pimpinan pun yang menunaikan janjinya untuk mengungkap kasus kematianku dan kematian semua kawan-kawan, maka inilah saranku. Kalian semua harus tetap menjalankan kehidupan dengan keceriaan dan kebahagiaan. Asmara, kukirimkan semua pesan ini melalui sayap-sayap ikan pari
melalui bunyi rintik hujan ketika menyentuh tanah, dan melalui bunyi kepak burung gereja yang hinggap di jendela kamarmu. Aku yakin kau akan bisa menangkap pesanku, membaca ceritaku, dan aku percaya kau akan menceritakan kisahku kepada dunia. Kakakmu, sahabatmu, Biru Laut Wibisana.